Selama demokrasi terpimpin, PKI tampil sebagai mitra terpenting Presiden Soekarno dan tampil sebagai sebuah partai nasional yang selalu mendukung kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno yang sedang gencar-gencarnya melawan dominasi Barat. Menjelang tahun 1965, PKI mengklaim mempunyai 3 juta anggota dan puluhan juta pendukung atau simpatisannya yang tergabung di dalam ormas-ormas di bawah naungannya, seperti Pemuda Rakyat, Girwani, BTI, Sopsi, Lekra, CGMI, dan lain-lain, yang menjadikan PKI sebagai partai komunis non-penguasa terbesar ketiga di dunia, di luar Uni Soviet dan Cina. Di samping itu, Angkatan Darat sendiri menilai bahwa Presiden Soekarno gagal dalam menyeimbangkan golongan kiri dan kanan di dalam pemerintahan dan membawa Indonesia cenderung ke kiri dan sering bekerja sama dengan negara-negara komunis atau Blok Timur. Tokoh perwira Angkatan Darat yang sering bertentangan dengan Bung Karno adalah Jenderal Abdul Haris Nasution, yang merupakan Jenderal Angkatan Darat yang sangat menentang PKI sejak peristiwa Madiun 1948. Akibat sikapnya itu, Nasution diangkat sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata atau Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan, yang sebenarnya bentuk penyingkiran oleh Soekarno. Walaupun kedudukannya terkesan lebih tinggi, namun ia sudah tidak memegang kendali komando Angkatan Darat dan mengangkat Letnan Jenderal Ahmad Yani sebagai gantinya untuk menduduki Kepala Staf Angkatan Darat yang lebih Soekarnois dan menjadi Panglima Angkatan Darat yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Namun, walaupun begitu, Ahmad Yani tetap merupakan sosok yang anti dengan PKI. Itu semua tak bisa dipungkiri bahwa para perwira tinggi Angkatan Darat sebagian besar pernah mengenyam pendidikan militer Barat di Amerika dan lebih condong dengan pemikiran Barat yang anti-komunis. Pada awal Agustus 1965, ketika Presiden Soekarno tiba-tiba pingsan setelah berpidato, banyak pihak yang beranggapan bahwa usia beliau tidak lama lagi, sehingga muncul pertanyaan besar, yakni siapa pengganti Presiden Soekarno nantinya. Desas-desus tersebut yang menyebabkan persaingan semakin tajam antara PKI dengan militer. Seiring memburuknya kesehatan Presiden, berhembuslah isu tentang adanya Dewan Jenderal yang terdiri dari para perwira tinggi Angkatan Darat yang hendak menggulingkan Presiden Soekarno. Itu semua tidak lepas dari ditemukannya dokumen Gilchrist oleh Badan Pusat Intelijen atau BPI. Gilchrist sendiri adalah nama duta besar Inggris di Indonesia. Isi dari dokumen itu merupakan laporan tentang koordinasi antara Gilchrist dan duta besar Amerika Serikat mengenai rencana mereka berdua untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno dengan bantuan teman tentara lokal kita, yang ditafsirkan oleh beberapa kalangan sebagai para perwira tinggi Angkatan Darat. Sementara itu, Letnan Jenderal Ahmad Yani membantah tuduhan itu bahwa tidak ada hubungan antara Angkatan Darat dengan pihak Inggris maupun Amerika. Namun, belakangan banyak kalangan yang meragukan keautentikan dokumen tersebut. Di dalam Angkatan Bersenjata sendiri, banyak perwira-perwira menengah yang tidak puas dengan petinggi-petinggi militer mereka karena dianggap terlalu condong kepada Amerika Serikat dan terlihat membangkang dengan politik yang telah digariskan oleh Bung Karno. Apalagi, semakin kuatnya isu Dewan Jenderal yang beredar di kalangan para elit pemerintahan. Waberdam I Subandrio yang juga merupakan kepala BPI mengungkapkan bahwa pada tanggal 26 September 1965, terdapat informasi dari 4 orang sipil yang berasal dari NU dan IPKI. Mereka bercerita bahwa pada 21 September 1965 ada rapat Dewan Jenderal di Gedung Akademi Hukum Militer di Jakarta. Rapat itu membicarakan antara lain pengesahan kabinet versi Dewan Jenderal. Salah satu di antara mereka bahkan menyerahkan pita rekaman pembicaraan dalam rapat.
Dalam rekaman itu terdengar suara Letnan Jenderal S. Parman membacakan susunan kabinet yang terdiri dari para perwira tinggi Angkatan Darat, dan Jenderal Abdul Haris Nasution diangkat sebagai Perdana Menteri. Berita ini pun lantas disampaikan kepada Presiden dan berencana memanggil para jenderal itu untuk menghadap ke istana. Menurut Subandrio sendiri, rekaman Dewan Jenderal tersebut sangatlah peka dan gawat bagi keberlangsungan pemerintahan Soekarno. Namun, ia berpikir, mengapa rencana yang bersifat rahasia itu bisa dibocorkan oleh 4 orang sipil? Kemudian ia menarik kesimpulan bahwa itu semua tak lain dan tak bukan adalah merupakan sebuah provokasi. Barang tentu, ini sangat merisaukan petinggi-petinggi PKI, terutama Aidit. Jikalau benar Dewan Jenderal mengambil alih kekuasaan, pasti akan menghabisi kaum komunis. Disinilah titik ketika revolusi akan memangsa anaknya sendiri. Sementara itu, beberapa perwira menengah secara rahasia mulai melakukan pertemuan-pertemuan gelap di bulan September, membahas adanya Dewan Jenderal yang hendak mengambil kekuasaan. Di antara mereka ternyata ada seorang sipil yang belakangan diketahui bernama Syam Kamaruzaman, seorang tokoh kunci dalam gerakan yang merupakan tangan kanan dari DN Aidit atau PKI, yang secara rahasia bertugas di kalangan angkatan bersenjata untuk menggalang dan membina para perwira-perwira yang dianggap berpikiran maju atau revolusioner untuk bersimpati kepada kaum kiri. Perwira-perwira ini diketahui adalah Letnan Kolonel Untung Syamsuri dari Cakrabirawa, Kolonel Abdul Latif dari Kodam Jaya, Mayor Udara Suyono dari Auri, dan Brigjen Suparjo yang merupakan perwira tinggi satu-satunya yang bergabung dalam gerakan. Dalam rapat itu, Syam menegaskan bahwa Dewan Jenderal benar-benar ada dan akan melakukan kudeta pada tanggal 5 Oktober, bersamaan dengan hari ulang tahun ABRI ketika banyak pasukan dari daerah terkonsentrasi di Jakarta, dan mereka harus menyelamatkan Paduka Yang Mulia Presiden untuk mendahului aksi tersebut dengan menculik para anggota Dewan Jenderal dan menghadapkan mereka kepada Presiden. Dengan menggunakan daerah Lubang Buaya dan Pangkalan Halim Perdana Kusuma sebagai basis aksi, dan berusaha menggalang kekuatan dari kesatuan mereka masing-masing, walau hasilnya kurang memuaskan. Namun, ada 2 batalion dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang bersedia untuk ikut gerakan tersebut, yaitu Batalion 454 Diponegoro dan Batalion 530 Brawijaya. Menjelang tanggal 30 September, rapat-rapat pertemuan digencarkan untuk mengatur segala persiapan. Namun, keraguan sepertinya menggelayuti para pemimpin gerakan. Beberapa perwira yang tadinya diharapkan ikut gerakan, tiba-tiba mengundurkan diri di tengah persiapan. Brigjen Suparjo yang baru bergabung terlihat cemas akan persiapan yang ada, yang seakan-akan terlihat terburu-buru dalam pembagian tugas di antara mereka. Apalagi, banyak pasukan terdiri dari para pemuda yang baru pertama kali memegang senjata. Ditambah tidak semua peserta gerakan mengetahui tujuan dari gerakan itu sebenarnya, karena sebagian besar terlihat hanya mengikuti perintah atasan mereka atau para pemimpin gerakan. Pada malam tanggal 30 September, para pasukan penculik yang terdiri dari Cakrabirawa, Brigif, dan para sukarelawan yang sebagian besar berasal dari ormas-ormas underbau PKI bergerak melakukan aksinya. Tujuan mereka adalah membawa para jenderal Angkatan Darat yang akan dihadapkan kepada Paduka Yang Mulia Presiden. Target mereka adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, dan target utama mereka yakni
Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil lolos dari penculikan tersebut dan membawa ajudannya yang bernama Letu Pierre Andreas Tendian sebagai gantinya. Ironisnya, anak bungsu sang jenderal menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Namun, kenyataan berkata lain. Bukannya dihadapkan kepada presiden, para jenderal ternyata dibawa ke daerah Lubang Buaya untuk dihabisi dan jenazah mereka dikubur di dalam sebuah sumur tua. Pasukan mereka juga menduduki RRI dan gedung telekomunikasi dan lewat siaran radio mengumumkan berdirinya Dewan Revolusi yang berhasil menggagalkan coup Dewan Jenderal. Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari coup Dewan Jenderal. Di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta, pendukung mereka juga membentuk Dewan Revolusi Daerah yang memakan korban 2 orang perwira Angkatan Darat. Di sisi lain, gerakan mereka gagal mendapat restu dari Bung Karno yang memerintahkan menghentikan pertumpahan darah. Ditambah sikap orang-orang yang mereka anggap akan mendukung, namun ternyata mengutuk gerakan mereka, membuat mereka semakin ragu akan apa yang selanjutnya dilakukan. Dan akhirnya, gerakan yang memang sejak awal sudah sangat kacau ini dilibas oleh Angkatan Darat dalam waktu singkat. Sementara itu, semua orang terlihat bingung apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun, entah mendapat info dari mana, pihak Angkatan Darat berkeyakinan bahwa PKI ada di belakang semua ini. Dengan dukungan Jenderal Nasution yang lolos dari penculikan, Pangkostrat Mayor Jenderal Soeharto memerintahkan pasukan RPKAD yang dipimpin Kolonel Sarwo Edi Wibowo menyerang mereka dan berhasil mengambil alih RRI dan daerah sekitar istana. Bahkan, berhasil membujuk pasukan gerakan yakni Yon 530 untuk membelot kembali ke Kostrad. Dan dalam waktu singkat, berhasil menguasai pangkalan udara Halim dan daerah sekitar Lubang Buaya. Di sini pula ditemukannya jenazah para jenderal yang dikubur di sebuah sumur tua dan dimakamkan pada tanggal 5 Oktober 1965 yang bertepatan pada hari ulang tahun ABRI yang menjadi ulang tahun terkelam dalam sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Terlepas dari rumitnya peristiwa yang belakangan disebut Gestapo atau Gestok tersebut, pihak Angkatan Darat secara sepihak langsung menyalahkan semua peristiwa ini kepada PKI. Dan ini digunakan untuk menyikat orang-orang komunis yang merupakan kesempatan yang memang sudah ditunggu sekian lama. Ormas-ormas anti-PKI segera mengkonsolidasi kekuatan mereka. Pada tanggal 8 Oktober, markas PKI dibakar oleh massa anti-komunis. Sementara itu, para petinggi militer bekerja sama dengan pemuda-pemuda anti-komunis seperti pemuda Ansor, pemuda Pancasila, dan para mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI untuk mengadakan demo anti-PKI di ibu kota. Di Jakarta dan Jawa Barat, 10.000 aktivis dan petinggi PKI ditangkap. Para pemimpin-pemimpin PKI seperti Aidit, Nyoto, Lukman, dan lain-lain segera dieksekusi atau hilang dalam pelarian dan tak pernah diadili. Itu berbanding terbalik dengan para pemimpin gerakan yang masih diadili dalam sidang Mahmilub, walau pada akhirnya berakhir juga di hadapan para regu tembak. Petinggi-petinggi PKI yang sempat diadili menyangkal bahwa PKI mendukung gerakan tersebut secara partai. Namun, mereka hanya mendukung secara pribadi dan diharapkan tidak menimpakan kesalahan kepada massa partai dan para pemimpin yang terlibatlah yang harus bertanggung jawab. Namun, suasana anti-PKI sudah sedemikian panas dan apapun yang berbau terhadapnya seakan wajib dibasmi. Pembersihan itu dimulai pada Oktober 1965 di Jakarta, yang selanjutnya menyebar ke Jawa Tengah, Jawa Timur,
hingga Bali. Pasukan RPKAD dikirim ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merupakan basis PKI yang paling kuat. Mereka melatih para milisi lokal yang kebanyakan para pemuda Ansor atau pemuda Marhain yang merupakan sayap pemuda NU dan PNI. Dengan backingan tentara, mereka menggerebek rumah-rumah simpatisan PKI, menggiring mereka ke tengah hutan atau di pinggir sungai, dan mengeksekusinya dengan cara ditembak, dipukul, hingga digorok dengan sebilah samurai panjang. Dan cara yang terakhirlah yang paling sering digunakan. Bahkan, di beberapa tempat, milisi-milisi lokal bertindak sendiri mendahului angkatan bersenjata. Di beberapa tempat, tentara meminta daftar tokoh komunis kepada kepala desa. Beberapa cabang PKI sempat melancarkan perlawanan, tetapi sebagian besar sama sekali tidak mampu melawan. Ini dikarenakan mereka sebenarnya adalah para petani yang tidak berdaya, yang terputus dari pimpinan pusat mereka yang sudah lebih dahulu ditumpas. Pembunuhan demi pembunuhan semakin meluas dan tidak terkendali terhadap mereka yang dicap sebagai PKI. Bahkan, para tokoh PNI yang beraliran kiri pun tak luput dari pembunuhan. Dalam kasus lain, para korban merupakan orang-orang yang hanya dituduh atau sekedar diduga sebagai komunis. Bahkan, rasa dendam di masa lalu pun sudah cukup sebagai alasan untuk membunuh. Sementara itu, korban juga berjatuhan di Bali. Bahkan dikatakan sebagai yang terburuk, di mana ribuan korban dengan pasrah berbaris di depan lubang pembantaian menghadap Algojo yang siap mengayunkan pedangnya. Pembantaian juga terjadi di Sumatera Utara, Aceh, Nusa Tenggara, dan tempat lainnya. Dalam banyak kasus, mayat-mayat korban dikubur dalam lubang dangkal ataupun dibiarkan tergeletak di jalan. Namun, kebanyakan mayat-mayat langsung dilempar ke sungai yang mengalir. Akibat intensnya pembantaian, membuat Sungai Brantas dan Bengawan Solo menjadi merah oleh darah pada bulan-bulan akhir 65 dan awal 66 tersebut. Hingga pejabat-pejabat mengeluh karena sungai yang mengalir ke Surabaya tersumbat oleh jenazah. Pembantaian ini sebagian besar dilakukan oleh orang-orang Islam ataupun pemuda nasional non-komunis yang sebelumnya memiliki kenangan buruk dengan kaum komunis. Bahkan, menganggap yang mereka lakukan sebagai suatu perang suci kepada orang-orang yang mereka anggap tak bertuhan. Sebagian besar pembantaian mereda pada bulan-bulan awal 1966. Namun, di daerah tertentu pembantaian berlangsung sampai bertahun-tahun lamanya. Walau jumlah korban pembantaian sulit dipastikan, namun menurut pengakuan Letkol Sarwo Edi Wibowo yang merupakan komandan langsung dari pembersihan tersebut, setidaknya 3 juta orang menjadi korban, yang menjadikan peristiwa ini sebagai tragedi terburuk dan terkelam di negeri ini. Seiring pembunuhan dan penangkapan terhadap orang-orang komunis, Mayor Jenderal Soeharto, lewat wewenangnya yang dipasrahkan oleh Presiden Soekarno, yang pada waktu itu kekuasaannya sudah semakin lemah, memutuskan membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya dan membersihkan pemerintahan dan masyarakat dari unsur-unsur komunisme.